Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kami kelas 11 MIPA 4. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Alhamdulillah bertambah satu orang lagi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama dari Putri Wahyuni. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memperbaiki tanah setelah mengalami erosi yang cukup panjang? Dan apa perbedaan kesuburan tanah dengan kualitas tanah? Oke, kalau telah terjadi erosi, apalagi tadi yang cukup panjang, tentu ini sudah sulit sekali untuk dilakukan rehab perbaikan terhadap tanahnya tadi. Tapi apakah masih bisa? Bisa, tentunya sangat bisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau dia terjadi erosi yang besar, contoh longsor, maka masih ada tinggal sisa-sisanya. Nah, tentu tempat longsoran tadi menuju ke bawah, tanah yang di bawah tentu semakin subur. Nah, yang di bukit itu yang tentunya sudah tidak subur lagi. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, tentunya pertama diangkat lagi tanah-tanah ke atas, khususnya tanah yang hitam, kompos, atau diberikan juga pupuk kompos atau pupuk kandang lainnya. Nah, jadi memperbaiki sifat fisik tanahnya, kesuburan tanahnya. Itulah caranya. Walaupun lebih sulit dari memperbaiki yang tidak erosi. Kemudian apa perbedaan kesuburan tanah dengan kualitas tanah? Nah, dalam tubuh kita ada tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Itu adalah bagian dari tubuh. Jadi tubuh semua ada kepala, tangan, kaki dan lain-lain. Nah, tangan itu bagian dari tubuh. Kita bandingkan dengan kualitas dan kesuburan. Kualitas inilah tubuh, sedangkan kesuburan adalah bagian dari kualitas tanah. Oke, sekali lagi, kualitas itu sebagai tubuh, sedangkan kesuburan tanah adalah bagian dari kualitas tanah. Jadi apa itu kualitas tanah? Kualitas tanah adalah mutu tanah yang dilihat dari minimal 3 faktor. Dari faktor fisika, biologi, dan kimia tanah. Ini faktor fisiknya apa? Itulah tadi ada bebatuan, pasir, tanah. Kemudian ada biologi tanahnya, ada makhluk hidup yang berada di dalam tanah atau di atas tanah, termasuk hewan dalam tanah, termasuk tumbuhan dan kita manusia. Kemudian kimia tanah. Kimia tanah adalah kandungan dalam tanah. Nah, kandungan dalam tanah ini termasuklah salah satunya adalah kesuburan tanah. Apa saja kandungan tanah? Misalnya ada nitrogen, fosfor, kalium, dan itulah yang merupakan unsur-unsur dalam tanah atau hara tanah. Dan itu hara tanah adalah kesuburan tanah. Oke ya. Selanjutnya Nur Hidayah. Saya ingin bertanya Pak, apa jadinya jika daerah yang subur diberi takaran pupuk yang sama dengan daerah yang kurang subur? Lalu tidak masalah rupanya Pak kalau pupuk organik dicampur sedikit urea dan pupuk kimia, karena katanya kandungan urea pada pupuk organik sedikit, maka dari itu perlu tambahan pupuk urea. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kamu makan, sudah banyak makanan, sudah kenyang, sudah makan 1 piring, ditambah 1 piring, ditambah 1 piring, tambah 1 piring lagi. Bagaimana? Tentu kita kebanyakan makan, nanti kalian seperti saya badannya. Nah ini, atau makin ditambah lagi, bukan makin sehat, justru makin sakit. Karena daya tampung perut kita juga terbatas. Makin dipadatkan, kita bisa muntah-muntah. Sama dengan tanaman, sama dengan tanah.
Jika daerah yang subur diberi takaran pupuk yang sama dengan daerah yang kurang subur, tentunya yang di subur itu makin subur, kebanyakan pun nanti tentunya tidak baik. Nah, yang kurang subur, contohlah saya dikasih sepiring makan, kalian dikasih sepiring, tentu sama saya kurang, sama kalian sudah cukup. Begitu juga dengan tanah tadi, ada yang kurang juga ada yang cukup. Lalu bagaimana kalau ditambahkan dengan pupuk urea dicampur dengan pupuk organik? Wah, itu makin bagus. Kenapa? Pupuk organik ini kebanyakan sedikit unsur haranya, tetapi dia memperbaiki fisika tanah. Jadi makin gembur dia nanti. Nah, alhamdulillah makin baguslah kondisi tanah tadi. Ingat, tanah tadi ada kualitas tanah, fisika, biologi, dan kimia. Kesuburan tanah bagian kimianya saja. Nah, ini pupuk organik itu akan memperbaiki fisika tanah, bahkan biologi tanah. Kenapa? Dengan gemburnya tadi akan banyak bakteri, kemungkinan ada serangga-serangga insek yang bisa, cacing-cacing tanah bisa berkumpul di tanah yang pupuk organik tadi. Oke ya. Selanjutnya, ini tadi yang terakhir. Nah, yang pertama ini si Rais Al-Hidayati Hasibuan. Berapa kali biasanya padi itu dipanen, Pak? Dan bagaimana kita bisa tahu apakah tanaman padi itu adalah tanaman padi yang unggul atau yang kurang bagus, Pak? Oke, tanaman padi biasanya dipanen hanya sekali seumur hidup. Biasanya. Jadi padi dipanen lalu tanaman padi akan mati. Nah, berbeda dengan tanaman lain, contoh kelapa sawit, pepaya bisa dipanen berulang-ulang, berbuah lagi, habis buahnya berbuah lagi. Tetapi padi biasanya hanya satu kali. Apakah bisa dua kali? Bisa. Nah, tetapi produksinya akan sangat-sangat menurun. Bagaimana bisa? Setelah padinya tadi dipanen, tentu ada anakan-anakan padi yang masih kecil dan itu yang tumbuh lagi. Bukan padi yang dipotong tadi, karena seperti pisang, nggak bisa berbuahnya sekali, dipotong habis, tidak tumbuh lagi. Tapi padi anakannya yang tumbuh lagi, bukan batang padi yang sudah dipanen tadi. Jadi anakannya yang tumbuh lagi, itu yang dipanen kembali. Tentunya produksinya akan semakin sedikit, sehingga petani sangat jarang, bahkan tidak ada, kecuali penelitian yang melakukan panen dua kali. Oke. Bagaimana kita bisa tahu apakah tanaman padi itu adalah tanaman yang unggul atau yang kurang bagus? Ya, lihat lagi ciri-cirinya. Tanamannya, produksinya terutama dilihat dari produksi. Kalau produksinya banyak, tentu unggul. Bagaimana kalau masih kecil? Ya, tentu nanti dari siapa yang mengeluarkan benih padinya, bibit padinya. Nah, tentu ada sertifikatnya. Ada sertifikat bahwa padi ini namanya misalnya varietas Mekongga, unggul. Nah, itu bisa dilihat di bungkusnya. Oke, R. Milawati. Saya ingin bertanya, hanya dua saja. Apa penyebab tanaman padi kita cuacanya panas dan tidak turunnya hujan? Nah, sebenarnya ini bukan apa penyebabnya, saya rasa ini. Apa akibat tanaman padi jika cuacanya panas dan tidak turun hujan? Ya, kalau panas atau tidak turun hujan, tentu padi akan kekeringan. Kekeringan, produksi bisa menurun, bahkan bisa padinya mati. Berapa lama minimal waktu untuk memanen padi? Nah, umur padi dipanen, ada yang umur sekarang ini yang terbaru, ada yang 80-90 hari, yang sedang 100 sampai 110 hari, bahkan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan baru bisa panen. Nah, biasanya padi yang dipanen seperti itu. Kemudian dari Cici Eldirah, apa saja yang harus dilakukan saat harga jual padi menurun dikarenakan hasil panen yang kurang baik?
Dan jika kita memakan hasil padi yang kurang baik, tanpa sepengetahuan kita apa yang terjadi. Oke. Nah, bagaimana kalau padinya mutunya rendah? Ya, kalau mutunya rendah ya harganya memang turun. Nah, makanya kita harus mencari benih unggul dan memberikan pemupukan yang baik supaya padinya tumbuh dengan subur, kandungan gizi dari padinya juga baik. Bagaimana kalau kita makan padi yang kurang baik? Apa berhubungan dengan kesehatan? Secara langsung ya merugikan kita, iya. Contoh dulu waktu kami kecil-kecil itu kalau PNS dikasih beras catu itu beras yang buruk, nggak enak, bahkan ada ulatnya. Bagaimana cara ngatasinya? Ya terpaksa, pertama kalau nggak ada duit terpaksa dimakan. Kedua, kalau ada duit tambah sedikit, beli beras yang bagus campur dengan beras yang kurang bagus sehingga rasanya semakin enak. Nah, kalau ada duit banyak, jual beras yang jelek, beli beras yang bagus. Oke ya. Nah, itu untuk mengatasinya. Oke. Kemudian Rahmah As-Saudah. Oke. Rahmah As-Saudah. Apakah dalam pupuk organik hanya mengandung kalium dan sedikit nitrogen saja? Apakah dalam pupuk organik tidak terdapat fosfor dan belerang? Dan jika kita ingin memberikan pupuk untuk tanaman kita, pupuk apakah yang lebih baik kita berikan? Kimia atau pupuk organik? Sekian pertanyaan Rahmah dari Pak. Maaf jika menyulitkan Bapak. Oh, kalau pertanyaan ini sama Bapak nggak ada yang sulit. Pertanyaannya nggak ada yang sulit, jawabnya yang sulit. Oke ya. Apakah dalam pupuk organik hanya mengandung kalium? Pupuk organik itu sangat banyak jenis dan ragamnya. Hampir semua jenis pupuk ada di situ. Tetapi kandungannya sedikit-sedikit. Oke. Nitrogen ada sedikit. Nah, bagaimana caranya? Ya ditambah dengan pupuk anorganik. Pupuk kimia tadi tambahlah. Berapa kurangannya? Nah, itulah yang perlu dihitung nanti. Nanti kita belajar cara menghitungnya. Oke ya. Kemudian dari Aini Panjaitan. Apakah kandungan N yang dibutuhkan sawah terasering lebih tinggi atau rendah dibanding sawah non terasering? Begitu juga dengan P dan K, atau kedua sawah tadi kandungannya sama saja. Nah, untuk yang terasering tergantung jenis tanahnya. Tetapi biasanya namanya terasering ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi air yang di terasering yang tinggi akan membawa pupuk-pupuk unsur hara dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan ini akan menyebabkan sawah yang berada di tempat yang rendah akan lebih subur daripada tempat yang lebih tinggi. Nah, itu tadi karena apa? Karena pupuknya tadi di bawah air turun. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Ya, usahakan memberi pemupukan di tempat yang terasering tinggi lebih banyak. Nih, lebih banyak di sana ketimbang yang di bawah. Karena nanti pun pupuknya tadi yang diberikan di atas juga akan turun ke bawah di bawah air. Oke ya. Kemudian Putri Wahyuni tadi udah nih. Ya, Putri Wahyuni tadi udah ya. Yang terakhir, ini dari si LC. Pupuk N diberikan pada tanaman berusia 2 minggu itu lebih sedikit daripada pupuk yang lainnya. Mengapa tidak sama rata semua sama pupuk yang lainnya? Oke, kalau kamu ada adik bayi, ada adik yang masih TK, masih SD, coba tengok yang dikasih mamamu makanannya.
Apakah anak bayi, anak TK, anak SD, atau kau sendiri, sama nggak porsi makan kalian? Tentunya tidak sama. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman masih kecil, porsinya sedikit. Tanaman yang sudah besar, porsinya banyak. Oke, apalagi tanaman yang mau berbuah makin banyak. Cuman kapan waktu pemberiannya? Ini yang nanti kita jelaskan di pertemuan. Kalau saya jelaskan di sini panjang lebar nggak cukup waktu kita. Oke ya, cara pemberiannya yang penting di situ. Oke, demikian saja. Saya berharap masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain, silakan diajukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.